Welcome back to this channel, Hai Movie. Berjumpa lagi dengan saya Indra. Setelah 3 bulan absen, pada review kali ini, Hai Movie akan mereview film dengan judul Porno. Check this out. Film diawali dengan adegan mantap-mantap oleh sepasang suami istri. Namun, tanpa disangka oleh keduanya, adegan mereka sedang disaksikan oleh Todd dan Ebb. Tak ingin terkena masalah, Todd meminta Ebb untuk segera pergi. Adegan berpindah di mana saat ini Todd dan Ebb sedang bersiap untuk membuka bioskop tempat mereka bekerja. Setelah selesai berdoa, mereka semua langsung disibukkan dengan banyaknya pelanggan yang datang. Malam hari tiba, bioskop mendekati jam tutupnya. Mr. Pike selaku manajer memuji kerja keras karyawannya dan mengizinkan mereka memutar film apapun yang mereka inginkan sebelum pulang. Setelah perundingan panjang, akhirnya mereka memilih satu film untuk diputar. Chess mengunci pintu depan bioskop yang menandakan bioskop benar-benar sudah tutup. Setelah Chess mengunci pintu, dari ruang penonton terdengar tawa misterius. Ricky, Ebb, dan Todd bergegas menuju ruang penonton dan mendapati seorang pria misterius. Pria yang terlihat pada saat Todd dan Ebb menjadi saksi adegan mantap-mantap. Ebb menyangkal pernah menjual tiket kepada pria tersebut. Ricky langsung memotong pembicaraan Ebb dengan berkata ia mencium bau alkohol dari pria tersebut. Chess muncul dan dengan wewenangnya sebagai asisten manajer, ia meminta kepada pria tersebut untuk pergi. Namun karena berada di bawah pengaruh alkohol, pria tersebut malah merusak properti ruangan. Jeff berteriak masuk dan menangkap pria tersebut. Pria tersebut berontak dan melepaskan pakaiannya agar bisa kabur dari Jeff. Di depan bioskop, pria tersebut kembali merusak properti dengan menjebol dinding. Dari sinilah permasalahan mereka semua dimulai. Mereka berlima turun ke bawah melalui dinding yang ternyata itu merupakan sebuah pintu menuju bioskop yang lain. Mereka berpencar untuk memudahkan pencarian. Jeff bersama Ricky, sementara itu Ebb bersama Todd dan Chess. Ebb, Todd, dan Chess tiba di ruang penyimpanan roll film. Namun ruangan itu seperti bekas terbakar. Berharap menemukan roll film yang masih utuh, mereka bertiga membuka roll film satu persatu yang ada. Ebb sudah menyerah, namun matanya tertuju pada roll film yang mengeluarkan cahaya, yang menandakan roll film itu masih berfungsi dengan baik. Adegan berpindah kepada Jeff dan Ricky yang hampir celaka karena ulah pria gila. Si pria gila berhasil kembali ke bioskop atas untuk kabur dari kejaran mereka berlima. Setelah merasa aman, Chess bertanya film apa yang akan mereka lihat. Ebb menunjukkan roll film yang ia temukan dan berharap bisa melihat isi filmnya. Jeff menolak karena ia merasa roll film itu hanyalah sampah. Itu sebabnya roll film itu disembunyikan di bioskop bawah. Chess yang penasaran juga ingin melihat film itu. Jadilah 4-1 yang berarti Jeff tidak dapat menolaknya. Film diputar. Chess, Ricky, Todd, dan Ebb melihat di bangku penonton, sedangkan Jeff di ruang proyektor. Pemutaran film berjalan lancar sampai pada adegan yang tidak diharapkan. Jeff langsung mematikan pemutaran filmnya. Ia beralasan film itu akan merusak pikiran mereka. Namun, berbeda cerita dengan Todd yang sudah rusak dari awal karena mudah terpengaruh tentang masalah seks. Todd masuk ke ruang proyektor, mengunci-nya dari dalam dan kembali menayangkan filmnya. Ebb, Chess, dan Ricky yang masih di bangku penonton kembali melihat film tersebut. Memasuki puncak dari film itu, proyektor tiba-tiba kembali mati karena tersangkutnya roll film di dalam proyektor. Jeff memaki Todd karena telah merusak proyektor bioskop. Chess dengan santainya mengatakan kita semua akan terkena masalah ketika Mr. Pike kembali. Todd yang tidak terima langsung menarik paksa roll film yang tersangkut, yang menyebabkan proyektor film benar-benar rusak. Scene berpindah kepada Chess dan Ricky yang mengantarkan kembali roll film hasil temuan mereka kembali ke tempatnya. Ricky meletakkan roll film yang dibawanya. Ia merasa seperti ada yang janggal sesaat setelah meletakkan roll film tersebut. Ketika akan pergi dari tempat penyimpanan, Chess memberikan beberapa pertanyaan kepada Ricky terkait camp musim panasnya. Setelah pembicaraan cukup panjang, Chess pergi meninggalkan Ricky dengan wajah kecewa. Berpindah kepada Todd yang sedang berada di toilet. Ia dibingungkan dengan suara seseorang yang sedang tertawa cengengesan. Todd perlahan keluar toilet untuk mencari asal suara. Ia mengira itu ulah dari Ebb, namun Todd hanya sendiri di sekitar toilet. Jeff masih menggerutu karena ulah Todd, karena ia takut Mr. Pike akan memecahkan 2 telur miliknya. Ebb yang membantu Jeff tidak percaya Mr. Pike akan melakukan hal tersebut. Usaha Jeff tidak sia-sia, ia berhasil memperbaiki proyektor. Akan tetapi, proyektor tersebut memperlihatkan film yang tidak sesuai dengan roll film yang sedang Jeff putar. Adegan kembali kepada Chess. Ia menemukan sebuah buku tua yang di dalamnya berhubungan dengan setan. Ricky menyela dengan permintaan maafnya. Hal yang dilakukan Chess ketika mendengar hal itu ialah
Ia melemparkan buku yang ada di tangannya ke arah Ricky. Sembari mendengarkan Chase menggerutu, Ricky tanpa sengaja membuka halaman buku. Ia menemukan sebuah gambar yang tidak asing. Ia memperlihatkan hal itu kepada Chase. Tapi karena Chase masih kesal, ia malah menghempaskan buku itu. Mereka berdua kemudian terdiam. Suara siulan terdengar jelas oleh mereka berdua. Ricky yang mulai khawatir mengajak Chase untuk pergi. Tetapi pintu tidak bisa dibuka karena penyangga yang diletakkan Chase saat pertama kali masuk hilang tanpa sebab. Todd yang masih kebingungan memutuskan untuk turun kembali ke bioskop bawah, yang pada akhirnya ia bertemu dengan wanita yang ada di film yang ia lihat sebelumnya. Wanita tersebut melepaskan pakaiannya, namun sayangnya bukan adegan mantap-mantap yang terjadi. Scene berpindah kepada Abe dan Jeff yang telah selesai memperbaiki proyektor, namun masih belum bisa menayangkan film yang semestinya. Karena merasa ada sesuatu yang aneh dengan Todd, Abe mencarinya ke toilet, akan tetapi ia tidak menemukan Todd di sana. Jeff menyusul dan mengarahkan pandangannya langsung ke pintu bioskop bawah. Jeff dan Abe memutuskan untuk kembali turun ke bawah, dan pada akhirnya berhasil menemukan Todd. Ketika tersadar, Todd memberitahu Abe bahwa ia bertemu dengan wanita yang sama persis seperti yang ada di dalam film. Abe dan Jeff tidak mempercayainya. Percakapan mereka bertiga terhenti karena mendengar sesuatu. Namun kembali teralihkan begitu Jeff melihat poster yang menempel di dinding. Berpindah kepada Chase dan Ricky yang masih berusaha keluar dari dalam gudang penyimpanan film. Kali ini Ricky berusaha mencongkel pintu dengan kayu yang ia temukan, akan tetapi masih nihil. Di sisi lain, Chase malah menemukan sebuah lonceng yang semestinya harus tetap tersembunyi. Di pojokan ruangan keluar Ricky dengan bertelanjang dada yang menggoda iman Chase. Ricky terus mendekati Chase yang membuat Chase semakin tidak tahan. Mereka saling bersilat lidah dengan mesra, namun ketika Ricky mengarahkan tangan Chase ke area intim, Chase langsung tersadar dan mendapati sosok Ricky berubah menjadi wanita yang ada di film. Chase histeris dan beralih keluar dari ruangan. Tanpa disengaja, ia menabrak Ricky yang juga histeris karena terkejut. Chase yang kebingungan langsung memberikan silat lidah kepada Ricky, namun ditolak oleh Ricky. Chase bergegas mengambil buku yang tadi ia lemparkan. Ia memberitahu Ricky bahwa ia baru saja bertemu dengannya. Di bagian Todd, Abe, dan Jeff, mereka masih terpaku dengan poster-poster yang menempel di dinding. Sampai ketika mereka bertiga mendengar suara teriakan Chase dan Ricky. Setelah berhasil keluar dari bioskop bawah, Chase berniat untuk segera pulang. Akan tetapi kunci bioskop sudah hilang. Chase ingat bahwa kunci cadangan ada di ruangan Mr. Pike. Ia bergegas untuk mengambilnya dan menyisakan para lelaki di depan pintu. Todd masih bergurau bahwa ia bertemu dengan wanita yang sama dengan yang ada di film. Namun kali ini Ricky percaya kepadanya. Ricky berniat untuk menghancurkan pintu bioskop agar bisa keluar, tetapi dihalangi oleh Jeff. Ketika sudah tenang, Ricky memilih untuk mendatangi Chase ke ruangan Mr. Pike. Namun mereka berlima terhenti tepat di depan studio 1. Dari dalam ruangan terlihat lampu menyala dan mati tanpa ada orang di dalamnya. Film yang semestinya sudah diletakkan kembali oleh Ricky dan Chase, serta proyektor yang sudah rusak malah kembali tayang di dalam bioskop. Mereka seperti terhipnotis oleh film tersebut, kecuali Jeff yang memilih untuk keluar lebih awal. Tak berselang lama, lampu ruangan mati dan membuat mereka berempat histeris. Di ruangan Mr. Pike, mereka berlima semakin kebingungan dengan hilangnya seluruh kunci cadangan. Jeff meyakini si pria misteriuslah yang menjadi dalang dari semua ini. Ketika berusaha menghalangi pintu agar si pria misterius tidak masuk ke ruangan Mr. Pike, Abe kesakitan ketika akan memindahkan sebuah lemari kayu yang menempel di dinding. Ia bertanya kepada Chase, "Apa isinya?" Chase mengatakan isinya adalah sebuah senapan, namun ia tidak pernah melihat isi dari lemari tersebut. Suara ketukan terdengar dari luar ruangan Mr. Pike. Abe tersadar bahwa Todd tidak masuk bersama mereka ke ruangan Mr. Pike. Jeff mendobrak lemari yang Chase katakan ada senapan di dalamnya guna menghentikan kegilaan dari si pria misterius. Namun bukannya senapan yang ditemukan, melainkan sebuah kamera recorder yang fokus lensanya mengarah ke sebuah celah di toilet wanita. Setelah mengetahui kelakuan Mr. Pike, Jeff terlihat frustasi. Ia menuduh Abe dan Todd sebagai dalangnya. Chase yang penasaran dengan kelakuan Mr. Pike kembali meletakkan kamera recorder tersebut ke tempat asalnya dengan kondisi sedang merekam. Rasa frustasi Jeff semakin memuncak dan menyangkal kelakuan Mr. Pike yang menurutnya tidak mungkin Mr. Pike akan melakukan hal tersebut. Perselisihan kembali terjadi di antara Jeff, Chase, Ricky, dan Abe, di mana awalnya Chase mengatakan Mr. Pike penuh kebohongan dan membongkar rahasia Ricky yang ternyata seorang penyuka sesama jenis. Ricky mengamuk sejadinya menghancurkan tumpukan kaset yang tersimpan di dalam lemari. Film berlanjut dengan memperlihatkan Mr. Pike di depan bioskop.
Ia tampak kebingungan dengan pintu bioskop yang tidak dapat dibuka. Namun ketika berpaling sebentar, kebingungannya bertambah karena pintu bioskop yang tidak terkunci. Mr. Pike langsung mencari anak buahnya. Jeff menenangkan Ricky. Ia bercerita bahwa ia juga pecandu dan menyarankannya untuk mengonsumsi nikotin. Dari rekaman video yang masih berlangsung, tampak Mr. Pike sedang mencari anak buahnya di toilet wanita. Mengetahui hal itu, Chase, Jeff, dan Abe berteriak agar Mr. Pike mendengar teriakan mereka. Tampak dari video, Mr. Pike dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Mr. Pike melepaskan celananya dan membiarkan dirinya setengah telanjang. Setelah itu, tampaklah wanita yang ditemui oleh Todd. Ia melepaskan pakaiannya dan adegan mantap-mantap pun terjadi. Sayangnya, adegan mantap-mantap itu harus diakhiri dengan terlepasnya adik Johnny milik Mr. Pike. Melihat hal itu, Jeff, Chase, Ricky, dan Abe berteriak histeris. Mereka segera berlari keluar ruangan guna memastikan keadaan Mr. Pike. Di luar ruangan, nampak tubuh Mr. Pike sedang diseret. Jeff seorang diri menghadapi si wanita, atau kali ini kita sebut dia sebagai Succubus. Jeff mulai meragukan mentalnya sendiri setelah si Succubus memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Jeff berpaling dan mengucapkan mantra yang diajarkan Mr. Pike. Si Succubus tidak habis akal. Setelah Jeff melihat si Succubus lagi, ia sudah berpenampilan berbeda dari sebelumnya. Hal itu membuat birahi Jeff naik dan mengakibatkan telur miliknya pecah. Teriakan Jeff didengar oleh Chase dan yang lainnya yang bergegas menemui Jeff. Jeff ditemukan dengan tangan sedang memegang alat kelaminnya. Dengan inisiatifnya, Ricky mengikat tempurung telur milik Jeff guna menghentikan pendarahan. Merasa pertemanannya dengan Todd akan berakhir begitu Todd bertemu kembali dengan si Succubus, Abe memberanikan diri untuk mencarinya. Jeff menyarankan kepada Abe agar mengontrol birahinya untuk selamat dari si Succubus dan tidak berakhir seperti dirinya dan Mr. Pike. Perlahan tapi pasti, Abe menyusuri lorong di ruangan bioskop. Ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari ujung lorong. Di sisi lain, Chase berusaha membakar roll film yang menjadi dalang dari masalah yang sedang mereka hadapi. Hasilnya nihil, api tidak dapat membakar roll film tersebut. Berikutnya Ricky mencoba memusnahkannya dengan berdoa, namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Abe dibuat penasaran dengan seberkas cahaya merah. Ia mendekat dan mengintip ke dalam. Di dalamnya nampak sebuah selimut yang sedang bergoyang. Tak berapa lama, adegan mantap-mantap dari sepasang suami istri terpampang jelas oleh Abe. Dengan sigap, tangannya membuka celana dan masuk meluncur menuju adik Johnny-nya. Ketika birahi Abe memuncak, muncullah si Succubus yang menginginkan adik Johnny milik Abe untuk dijadikan mainan. Jeff dengan cepat menarik Abe. Di balik pintu terdengar suara Todd. Mereka bergegas masuk untuk menemukan Todd. Lampu panggung tiba-tiba menyala. Di sana Todd sedang terikat di sebuah meja. Di sampingnya terdapat lilin dengan simbol di lantai. Suara siulan kembali terdengar. Di balik tirai muncul si pria misterius dengan membawa sebuah wadah yang di dalamnya terdapat Johnny miliknya. Tak berselang lama, ia mulai melukai dirinya sendiri sebagai tambahan persembahan. Setelah seluruh bahan persembahan lengkap, ia meletakkannya di antara lilin pada salah satu gambar simbol. Ia kemudian bersiul dan membakar bahan persembahan tadi. Suasana mulai berubah, tanda ritual sudah dimulai. Tiba-tiba muncul sepasang tangan yang menembus tubuh si pria misterius. Teriak histeris Jeff, Ricky, Abe, dan Chase semakin menjadi. Lalu muncullah si Succubus dengan wujud aslinya dari dalam tubuh si pria misterius yang mengakibatkan si pria modar. Si Succubus berjalan ke ujung panggung, membuka portal dan menyeret Todd masuk ke dalamnya. Abe dan Jeff tidak tinggal diam. Mereka ikut masuk ke dalam portal menyisakan Ricky dan Chase. Di tempat yang sama dengan suasana yang berbeda, Jeff bertanya kepada Abe di mana mereka sekarang. Todd tanpa ragu menjawabnya. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dari sana untuk mencari Ricky dan Chase. Hari sudah siang dan banyak orang lalu lalang di depan bioskop. Keadaan terlihat normal, sampai pada saat ketika Jeff menyentuh pintu untuk keluar. Ia merasa tangannya seperti terbakar. Abe mencobanya dan ia juga merasakan hal yang sama dengan Jeff. Tak pantang menyerah, Jeff berteriak meminta tolong. Ketika orang lalu lalang mendengar teriakan mereka, orang-orang tadi malah menengadahkan tangan ke atas. Disusul dengan munculnya sebuah simbol, lalu mereka semua modar. Todd juga menunjukkan hal yang aneh ketika ia mulai melayang dan suaranya berubah. Ia sedang kerasukan si Succubus. Abe dan Jeff lari ke dalam toilet dan menguncinya dari dalam. Di dalam toilet, Abe dan Jeff benar-benar terpojok. Di sisi yang lain, Chase dan Ricky masih kebingungan memikirkan bagaimana membawa Jeff, Abe, dan Todd kembali.
Tanpa sengaja, Ricky membunyikan lonceng dari instrumen persembahan yang membuat Chase mengingat kembali isi buku yang mereka temukan ketika berada di ruang penyimpanan. Ia lalu mengumpulkan semua instrumen dan memberitahukan rencananya kepada Ricky. Ricky yang sudah tahu rencana dari Chase mulai melakukannya. Ia menari dan melepaskan pakaiannya satu persatu. Suara musik perlahan tersendat, ia menandakan si sukubus telah muncul. Todd tiba-tiba muncul dari salah satu bilik toilet. Ia meracau tentang kelakuan Abe yang sedikit menyimpang. Ricky yang sudah terhasut oleh si sukubus mulai melakukan mantap-mantap bersama si sukubus. Chase memberikan tanda kepada Ricky supaya ia bisa menyegel si sukubus. Jeff berniat membunuh Todd, namun dihentikan oleh Abe. Bentrok antar dua dimensi mulai terjadi, itu membuat kegelisahan Jeff semakin menjadi. Abe merayu Todd yang kerasukan supaya bisa kembali ke Todd yang normal. Chase merasa waktu yang diberikan kepada Ricky sudah cukup. Ia mengambil instrumen bel dan membunyikannya. Wujud asli dari si sukubus pun muncul untuk dapat disegel. Jeff yang berada di depan pintu toilet seperti ditarik paksa keluar meninggalkan Todd yang berusaha membunuh Abe. Ricky tak berdaya ketika si sukubus mencabik-cabik tubuhnya. Chase dengan cepat mengambil instrumen pisau di lantai, lalu melemparkannya ke Ricky. Dengan tanggap, Ricky langsung menusukkannya. Si sukubus pun berhasil disegel kembali ke dalam roll film. Dengan tersegelnya si sukubus, Todd yang tadinya kerasukan kini kembali normal. Jeff tiba-tiba kembali masuk ke toilet dan melihat kotak pengering tangan yang tadinya ia lepaskan masih menempel di dinding, yang artinya mereka bertiga sudah kembali ke dunia sebenarnya. Karena merasa sudah aman, mereka bertiga keluar dari toilet dan bertemu dengan Ricky dan Chase. Setelah mereka berlima berhasil berkumpul kembali, mereka memutuskan untuk menjaga role itu agar tidak ada orang lain lagi yang akan menonton film itu. Jeff memecahkan pintu bioskop, lalu mereka berlima beranjak keluar dari bioskop, dan film pun berakhir. Oke semuanya, film porno yang saya review ini sebenarnya memiliki beberapa nasihat yang bagus. Tapi lebih banyak film ini mengarah ke arah semi film, yang mana menampilkan tubuh seseorang tanpa busana dan tanpa disensor sedikit pun. Akhirnya kita berada di penghujung review. Sekian review film dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Sampai jumpa lagi di review film selanjutnya. Arigatou gozaimashita.